KKI kita menyebutkan tentang doa itu pertama kali kepada Abraham. Doa itu disampaikan di perjanjian lama, yang pertama kepada Raja Abimelek. Dia berdoa untuk berkat bagi Abimelek dan keluarganya. Kalau Bapak Ibu tahu cerita tentang Abimelek, ada cerita yang cukup seru. Ada orang yang memandang tentang pertemuan antara Abraham dan Abimelek adalah pertemuan percakapan. Karena Abimelek ini agak seorang raja yang kita tahu ceritanya, dia ingin si Sarah, tetapi Abraham sebenarnya tidak berdosa karena dia bilang itu saudaranya. Tetapi persoalan di sini adalah Abraham tidak menyampaikan seutuhnya fakta bahwa saudaranya itu adalah istrinya. Itu kan persoalan, karena Abraham takut. Dia berhadapan dengan Abimelek, tetapi selesai dari etape cerita itu, akhirnya ditulislah kata yang pertama, berdoa. Berdoa untuk berkat bagi Abimelek, dan yang melakukan adalah Abraham. Kemudian di dalam kitab Keluaran, kata doa itu adalah permintaan raja lagi. Tapi raja ini adalah Firaun. Doakanlah kami. Dia minta kepada Musa. Tadi saya duduk-duduk di situ, karena Bapak Gembala sini punya banyak kata-kata mutiara, saya coba pikir-pikir untuk memberikan persaingan sedikit, saudara. Ya kan? Sedikit persaingan. Itu kira-kira berdosa tidak ya? Tergantung motivasi. Ya sedikit-sedikit agak, mungkin ini memang ada sedikit kompetisi, tapi saya rasa ini cukup sehat lah. Walaupun sudah pasti karena saya tidak ahli dalam kata-kata mutiara seperti itu, selalu Pak Gembala di sinilah yang menang ya. Saya tadi lagi merenung tentang sekian ayat yang saya sudah siapkan, saya sudah kirim ke calon Bapak ini, si Vigo, dan Pak Gembala juga saya baru kirimkan tentang topik-topik dalam pembahasan PB. Tetapi saya coba berpikir begini, doa itu adalah urusan kita dengan Tuhan, tentang Tuhan dan tentang kita. Kalau tentang kita artinya antara urusan Tuhan baik untuk Tuhan maupun urusan Tuhan untuk diri kita sendiri maupun untuk orang lain. Tetapi sebenarnya kita lagi berurusan dengan Tuhan. Saya kasih satu sedikit clue. Kalau istilah sekarang ini Vion yang paling mantap kan, yang begini hook. Iya, detik pertama itu penting katanya kalau di sosmed tuh. Ya, konten. Jadi urusan kita dengan Tuhan sebenarnya doa. Kita bukan lagi berurusan dengan manusia, tapi kita berurusan dengan Tuhan. Katakan amin, saudara. Pernah enggak saudara berpikir bahwa hal ini penting untuk menjadi satu penekanan awal, bahwa kita sebenarnya lagi tidak berurusan dengan orang lain, atau tidak lagi berurusan dengan diri sendiri, tetapi doa adalah urusan kita dengan Tuhan. Yang kedua saudara, hook yang kedua supaya semakin mantap. Ya, saya tadi mulai melihat satu fenomena, termasuk gereja maupun perkuliahan. Baik kuliah online, hybrid maupun onsite. Pertemuan itu sangat mahal, saudara. Ya, mau online pun mahal karena bayar pulsa. Mau online pun pakai Zoom yang harus 100 menit minimal kalau S1 dan 150 menit untuk kuliah S2, 3 SKS. Itu harus membayar langganan Zoom karena 40 atau 45 menit Zoom gratisan mati, saudara. Dan itu hanya boleh 2 akun, antara aku dan kamu. Tapi berbayar boleh dan kawan-kawan. Artinya doa itu adalah nilai yang mahal antara kita dengan Tuhan, dan itu melintasi universe. Katakan amin, saudara. Kalau Zoom, saudara, nggak tahu saudara di bulan kita bisa Zoom-Zooman atau tidak. Zoom rasanya tidak ya, nggak bisa. Tapi doa adalah ketika kita bicara, memang kita tidak lagi video call dengan Tuhan,
atau Zoom berhadapan. Tetapi kata Pak Gembala, mencari Tuhan, wajahnya Tuhan dengan iman kita. Memang kita tidak berhadapan dalam layar dengan Tuhan, tetapi ini adalah satu komunikasi langsung, fasilitas istimewa dari Tuhan kepada kita. Amin. Mahal saudara Zoom, saudara. Apalagi on-site kayak begini, ya kan? Di bawah pun ada on-site ya, tapi on-site pakai apa ya? Pakai monitor dan lain-lain. Oke. Saya mengambil satu kesimpulan bahwa seperti tadi bahwa doa itu kita berurusan dengan Tuhan, tetapi fakta berkata bahwa perjanjian lama memberikan teks LAI terjemahan tentang kata doa adalah urusan dengan raja. Tadi Abimelek, kemudian di dalam kitab Kejadian itu pertama kali dicatat. Dalam kitab Keluaran pertama kali dicatat kepada oleh Firaun. Kalau salah ya maafkan. Tetapi itu yang saya temukan. Puji Tuhan. Mari kita buka untuk doa dan gereja atau persekutuan tubuh Kristus di dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang pertama. Nah, karena bicara tentang jemaat atau gereja atau tubuh Kristus itu lebih condong mulai dari KPR. Kisah Para Rasul dan seterusnya. Kalau di dalam Injil Sinoptik Matius, Markus, Lukas tambah dengan Yohanes, kitab Injil yang berikut adalah pencatatan hubungan antar pribadi antara Yesus dan para murid pengikutnya. Tetapi mulai disebut sebagai jemaat Tuhan atau gereja Tuhan di dalam Kisah Para Rasul. Walaupun kata gereja itu tidak muncul dalam pasal yang pertama, tetapi saya akan mengambil mulai dari ayat 1 saja. Saya mencatat di sini ada 5 poin di dalam KPR yang akan kita bicara tentang doa dan gereja atau jemaat atau tubuh Kristus. Pasal 1 ayat 14. Nah, itu sudah ada. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Katakan amin. Pernah enggak kita berpikir kenapa kok penulis Dr. Lukas, ini dokter ya bukan doktor, dokter. Kalau Dr. Lukas ada di STT tempat kami, itu doktor teologi. Kalau ini dokter tabib, dia tabib. Tapi dia penulis, diberikan anugerah oleh Tuhan untuk menulis 2 kitab, Injil Lukas dan Kisah Para Rasul. Ini adalah kitab lanjutan dicatat yang diberikan kepada Theophilus. Kalau Bapak Ibu perhatikan, ternyata dia menyisipkan tentang perempuan-perempuan di sana. Tetapi juga saudara-saudara Yesus berarti ada lelaki juga kan? Bukan berarti ini masalah gender. Tetapi dia melihat satu kepentingan tentang bersekutu atau berkumpul di sana. Karena Alkitab katakan yang kata bersama-sama ini adalah satu hal yang sangat penting. Karena di dalam penulisan atau pencatatan sinoptik seolah-olah ada satu kesenjangan antara para pengikut Yesus dan saudara-saudara Yesus. Tapi khusus dalam KPR ada bersama-sama mereka saudara. Di KFC Agape saya menyampaikan tentang terjemahan Alkitab bahasa Indonesia yang menggunakan istilah bekerja bersama, tetapi dalam bahasa Yunani sunergei. Kalau bekerja bersama, si bapak yang ini, bapak siapa saya lupa tadi malam, Pak Ricardo katakan bisa-bisa itu hanya apa Pak? Kalau itu MOU itu apa? Konspirasi atau apa? Tetapi kalau bekerja, bersama-sama bekerja, berarti misalnya satu ruangan ini sama-sama lakukan pekerjaan. Bukan hanya sekedar misalnya dalam satu perjanjian saja. Kalau bekerja sama. Karena tanda tangan surat itu juga sudah merupakan satu bentuk kerjasama. Tapi kalau bekerja bersama-sama, misalnya Gembala bilang serukan, kita kerja bakti, persiapan Natal, jemaat datang. Ada satu action di sana, bekerja bersama-sama. Nah, yang dipakai oleh penulis Lukas di sini saudara, ya itu ada di situ. Dia pakai istilah homotumadon itu, dia bicara tentang satu pikiran, jadi lebih abstrak. Tetapi ikatannya kuat saudara. Satu pikiran. Jadi kalau saudara perhatikan di dalam ayat ini, mereka berdoa dalam satu pikiran, katakan amin. Jadi tidak ada yang lagi mikir-mikir, aduh sebentar sedikit lagi sudah mau hujan. Sementara berdoa. Satu pikiran dalam satu komando seperti kita ada di WL ini kan.
WL bilang, Ref, tiba-tiba siapa ini? Pipin atau namanya? Pipin masuknya di bait 1. Oh itu bukan satu pikiran. Dia harus ikuti satu pikiran si pemimpin pujian. Jadi di dalam doa, dalam jemaat Tuhan, saudara, homotumadon ini kan bicara tentang kebersamaan banyak orang, bukan cuma satu orang. Kalau cuma satu personal, nggak bisa dipakai istilah homotumadon, saudara. Tetapi kata ini dikenakan kepada yang banyak orang. Itulah kepentingan homotumadon. Satu pikiran. Jadi kalau si satu orang si pemimpin sementara berdoa dalam satu topik A kepada Tuhan, berarti para pengikutnya juga satu harus A. Katakan amin. Harus A, itu namanya satu pikiran, saudara. Kalau Bapak Ibu nanti lihat di dalam Alkitab, kok bisa doa juga bicara tentang pikiran? Karena memang doa itu berurusan dengan roh dan pikiran. Saya punya catatan, sudah tidak usah dibaca. Tapi saya mengambil ayat itu dan saya semakin dikuatkan. Oh iya ya, 1 Korintus pasal 14 ayat yang ke-15. Berdoa itu dengan rohku dan dengan akal budiku atau pikiranku. Kalau dulu mungkin GPDI, mungkin ya dulu. Biarlah sampaikan firman itu jangan pakai pikiran. Menurut saya itu salah, saudara. Bagaimana mungkin seorang pengkhotbah akan baca teks Alkitab dan tidak pakai pikiran? Namun saya paham apa kata para pendahulu dan senior-senior saya. Saya bukan sangat mempersalahkan mereka, tetapi secara umum itu logika berpikir keliru. Ya, saya mohon maaf senior-senior walaupun ini direkam mungkin ya. Iya itu salah, saudara. Itu dalam rangka keterbatasan. Karena memang seharusnya di dalam doa dan apalagi berkhotbah, pikirannya itu juga harus sangat dipentingkan, saudara. Seorang yang membaca Alkitab itu butuh pikiran. Pikiran yang sehat, pikiran yang jernih. Kemarin saya diskusi dengan Ibu Gembala, roh, hati dan pikiran yang dicengkram oleh roh Tuhan. Dicengkram, saudara. Iya, supaya roh Tuhan roh Allah yang mengarahkan pikiran kita kan. Itu di 1 Korintus 14 ayat 15. Berdoa dengan roh kita dan berdoa dengan pikiran atau akal budi kita. Nah kita kembali, saudara. Kita kembali di ayat yang kita baca tadi. Yang saya katakan tadi, ketika kita dalam doa bersama. Jadi kalau misalnya dalam satu komunitas begini, saudara berdoa itu tuntutan homotumadon adalah satu pikiran. Artinya engkau tidak boleh punya pikiran yang lain. Ketika dalam satu doa, berarti Anda harus punya pikiran sesuai dengan pikiran Tuhan melalui pemimpin doa. Oh satu pikiran, saya bukan pemimpinnya, tetapi ikut saya punya pikiran. Tidak bisa, saudara. Kalau Anda yang jadi pemimpin doa, berarti Anda harus diikuti oleh sekian banyak orang. Sebab itu penting ketika seorang pemimpin di dalam doa, dalam rangka komunitas bersama-sama, dia betul-betul harus terpaut dengan Tuhan yang empunya pikiran yang jernih itu. Karena dia akan membawa orang banyak untuk sepikiran dengan dia. Jadi artinya, kalau seorang pemimpin doa itu pikirannya ngaco dan tidak berpaut kepada Tuhan, dia menyesatkan banyak pikiran. Sama juga, saudara, seorang pengkhotbah yang memiliki pikiran yang salah terhadap firman, dia akan membawa jemaat salah dalam pikiran terhadap firman. Memang formatnya, saudara, kalau khotbah itu satu arah, walaupun style kita GPDI itu ada amin, amin. Kalau di beberapa gereja lain kan tidak, saudara. Anda duduk diam, duduk manis dan duduk tenang dan terima dan katakan amin, jangan terlalu keras. Tapi kalau di sini nggak apa-apa, saudara. Di gereja kita kan begitu boleh. Tetapi kalau sudah diskusi lagi khotbah, Pak, saya mau tanya. Oh, saya rasa bukan di sini tempatnya. Anda harus pergi ke Mojokerto ya. Diskusinya di sana. Nah, satu pikiran. Bahkan homotumadon itu artinya dengan suara bulat. Wah, keren ini. Suara bulat. Bapak Ibu Saudara, untuk RT hari ini kita akan memilih siapa yang akan menjadi ketua RT. Suara bulat artinya kalau pemilihnya ada 100, berarti yang memilih si Bapak Agus misalnya,
Pak Win misalnya lah. Pak Win. Memang saya duduk di situ banyak sekali yang saya lagi renung-renung, saudara. Termasuk yang sebentar Pak Win. Semua 100% harus pilih Pak Win. Itu namanya suara bulat. Kalau ada 10 yang tidak memilih Pak Win, berarti itu bukan bulat, saudara. Itu loncong. Karena ada sekian banyak orang yang tidak milih. Artinya ketika kita berdoa dalam satu persekutuan, sesama tubuh Kristus atau gereja Tuhan, adalah berdoa dengan kalau datang 100 orang, 100 harus satu doa. Katakan amin. Walaupun misalnya mari jemaat Tuhan kita berdoa dan silakan buka suara. Tetapi kan otomatis ada komando, pokok doa kita ini. Bapak Ibu Saudara pasti tidak akan diberikan kebebasan lah. Silakan terserah mau berdoa apa dan silakan berdoa semaumu. Kita doakan gereja GPD Karisma yang akan Natalan tahun 2025. Mari buka suara dan untuk berdoa. Tiba-tiba ada yang lagi berdoa perayaan Paskah yang sudah lewat beberapa bulan. Sudah dikomando Natal. Karena bulan depan akan Natalan, panitia lagi berjuang untuk mencari duit, saudara. Harus bulat satu suara. Mau katakan apa, tetapi poinnya Natal. Sengaja saya bilang Natal supaya Bapak Ibu sudah mulai ingat-ingat, saudara. Homotumadon itu juga berarti satu kesepakatan, saudara. Menuju satu kesepakatan bisa aja perbedaan. Katakan amin. Tetapi tetap ending-endingnya harus enak, saudara, harus sepakat. Sepakat itu bukan berarti bahwa semua dimulai dari sesuatu yang sama. Coba tanya aja di sini kan ada sekian berapa banyak orang, saudara. Tidak kan semua akan sepakat bahwa gayanya Pak Ivan dalam berkhotbah itu gaya yang aku banget, enggak. Itu pasti saya agak lebih condong dengan yang seperti ini, poin ini, tetapi yang poin ini saya kurang bisa menerima. Bisa aja, saudara. Tetapi kalau bicara tentang kata kesepakatan dalam rangka perbedaan penerimaan, tetapi ketika kebenaran itu dijelaskan dan sesuai dengan kebenaran, kita harus sepakat berkatakan amin, saudara. Itu namanya sepakat. Satu kesepakatan. Memang menurut saya, saudara, ketika bicara tentang gereja dan doa, homotumadon ini menjadi satu masalah yang sangat krusial untuk yang dihadapi oleh jemaat Tuhan, yang dihadapi oleh gereja Tuhan. Oleh sebab itu ketika pemimpin doa itu selalu berkata, mari kita fokus kepada Tuhan untuk berdoa. Mari kita arahkan hati, carilah wajah Tuhan. Karena ada satu kesepakatan yang harus dibangun secara bersama, saudara, di dalam doa. Artinya kalau tercerai-berai untuk apa doa bersama? Doa bersama itu dimaksudkan ada satu kekuatan yang besar yang dirangkum, disatukan dari A, B, C, D dan seterusnya sampai Z. Kemudian dia datang kepada Tuhan secara bersama oleh satu pemimpin dalam satu pikiran, satu suara bulat dan satu kesepakatan. Haleluya. Homotumadon itu sering bukan kadangkala, hanya dipakai waktu yang sama. Seperti ini, waktu yang sama, semua kumpul di sini. Jam 8 kurang 15 malahan sudah mulai pimpin doa di sini. Bukan hanya sekedar itu, saudara. Itu ada, karena itu poin yang terakhir. Saya nggak tahu kenapa ini pakai yang terakhir oleh Strongs. Tetapi itulah faktanya. Artinya begini, kita juga tidak bisa mengabaikan tentang pokok-pokok yang lain berhubungan tentang doa yang dalam komunitas gereja berjemaat untuk bersama-sama homotumadon. Nah, biarlah poin yang pertama ini menjadi pertimbangan kita ketika kita hadir dalam satu ruangan dalam waktu yang sama untuk berdoa. Kita harus berpikir kembali tentang saya datang di tempat ini untuk berdoa, berarti harus punya satu pikiran yang sama dengan pemimpin doa. Dengan suara yang bulat bersama-sama dengan teman-teman yang lain dalam persekutuan. Dan memiliki satu kesepakatan. Mungkin kita punya ide yang lain. Tetapi kesepakatan bagi Tuhan itu penting, saudara. Harus sepakat, saudara. Katakan amin. Haleluya. Poin yang kedua. Ayatnya yang ke-24, saudara.
Sebenarnya di Kisah Para Rasul ini banyak saudara, tapi saya memilih pokok-pokok ya poin-poin yang berurusan dengan banyak orang. Karena tentang gereja atau jemaat ya. Pasal 1 ayat yang ke-24. Firman Tuhan berkata begini. Mereka semua, banyak kan? Ada doa-doa pribadi di dalam KPR, tapi saya ambil sehubungan dengan kata gereja bersama-sama. Berdoa dan berkata, ya Tuhan, Engkaulah yang mengenal hati semua orang, tunjukkanlah kiranya siapa yang Engkau pilih dari kedua orang ini. Siapa itu? Matias dan Justus. Mereka bingung. Saya pakai kesimpulan di situ. Di dalam doa bersama itu, mereka melakukan pengakuan akan pengetahuan Tuhan. Tuhan sudah tahu kok siapa. Walaupun sebenarnya faktanya yang cukup tragis bagi kita saudara. Kita mau akui iya atau tidak, Tuhan tetap tidak berubah bahwa dia tahu. Bapak Ibu paham maksud saya? Saudara mau mengakui bahwa Tuhan tahu atau tidak, Tuhan tetap tahu. Katakan amin. Jadi apa salahnya untuk kita di dalam doa kita mengakui tentang pengetahuan Tuhan? Wah, lebih indah saudara. Coba perhatikan ayat ini saudara. Ya Tuhan, Engkaulah yang mengenal hati semua orang. Artinya dalam doa bersama juga jangan lupa untuk memberikan pengakuan kepada pengetahuan Tuhan. Di doa artinya secara umum general, jangan lupa juga untuk memberikan pengakuan tentang kemuliaan Tuhan. Siapa di tempat ini kalau yang lagi berdoa bersama, langsung ya Tuhan tolong, Tuhan besok saya mau ujian. Tuhan, jadi pembukaan doa, ya Tuhan, tolong besok saya punya pekerjaan cukup berat, berikan saya kekuatan, Tuhan tolong lindungi. Tidak salah saudara, karena memang Tuhan banyak sekali keahliannya. Tapi kalau kita hanya memperlakukan dia seperti satpam, jaga-jaga kita, ya kan? Dia sebagai pemberi-pemberi, itu semua memang Tuhan bisa lakukan, itu keahliannya banyak. Tetapi dari firman tentang persekutuan jemaat ini, secara bersama-sama, untuk bersama-sama juga memberikan pengakuan terhadap pengenalan akan Tuhan kepada semua. Saya tidak tahu saya pernah sampaikan di sini, ada opak yang disebut kakek dari keluarga istri saya, Ibu Mahda. Beliau itu mantan gembala GPDI Borono, Bojonegoro. Saya tidak tahu saya pernah ngomong di sini atau tidak. Dia tinggi besar, tua, ganteng juga sih. Saya satu kali ketemu dia dan tidak ketemu lagi, sudah meninggal saudara. Dia waktu lihat saya, dia bilang ini, itu bukan opak langsung kami, mungkin dari beberapa saudara keluarga dari papa, mertua, dan itu mungkin kena ke omnya. Dia mulai cerita kepada saya dan istri waktu kami kunjungan ke GPDI Borono. Waktu kami tiba dia lagi berdoa, terus karena dia cukup lama juga dia berdoa rupanya. Sama dengan Bapak Ibu Gembala di sini. Ya. Dia berdoa saudara, yang agak saya rasa lucu, tapi ini mungkin satu-satunya satu-satunya tentang pengakuan akan Tuhan dengan statement yang menurut saya agak geli-geli sedap saudara. Tuhan, kau ganteng Tuhan. Kau ganteng Tuhan. Tapi mungkin karena dia selalu ngomong itu, opak itu tinggi besar dan ganteng saudara. Saya lupa, nanti kadang-kala kalau saya bilang, perasaan gak bilang begitu. Saya lupa kalau saya pernah tanya, kenapa opa bilang, loh memang Tuhan ganteng kan? Tapi coba Bapak Ibu saudara praktek di rumah, coba bilang begitu. Apalagi ibu-ibu,
Terus lagi berdoa suami di luar, siapa yang dia bilang ganteng? Tapi kalau ada yang suami kepedean, oh pasti aku loh yang disebutin. Padahal dia lagi berdoa untuk Tuhan, gitu loh. Tuhan, engkau ganteng Tuhan. Menarik juga saudara ya. Saya mau terus terang kepada saudara. Sejak dari saya ketemu opa itu, saya tidak pernah berdoa seperti itu. Saya tidak tahu saudara berani melakukan itu atau tidak. Kau ganteng Tuhan. Namanya juga pendeta GPDI kan pendeta tua. Haleluya. Glory. Engkau ganteng Tuhan. Coba Bapak Ibu perhatikan ayat yang ke-24. Ini adalah satu kesimpulan dari apa yang mereka tahu tentang Tuhan. Jadi saudara mau berdoa dalam bersama-sama. Apa yang menjadi kesimpulan Anda tentang Tuhan? Sampaikan saudara. Saya tidak mengajari untuk saudara ikut opak kami itu. Kemudian tiba-tiba GPDI Karisma kalau berdoa, yes Tuhan, engkau ganteng Tuhan. Ya memang Tuhan ganteng saudara. Ya. Coba perhatikan jemaat mula-mula saudara. Engkau, itu siapa itu? Iki sopo iki? Hilang ya, saya mau bicara apa ya? Mana tadi? Lebih baca ayat supaya tahu arahnya. Engkaulah yang mengenal hati semua orang. Haleluya. Poinnya adalah apa yang kita kenal secara korporat tentang Tuhan. Akui dia saudara. Akui dia di dalam doa bersama. Dan memang itu coba di dalam satu pengetahuan yang cerdas kita tentang Tuhan. Hubungkan dengan kebutuhan kita. Coba lihat ini saudara. Ini kan hubungannya ada. Engkau yang kenal hati semua orang, tunjukkanlah. Ini namanya permohonan. Coba perhatikan, variabel X dan variabel Y nyangkut. Asik. Kita walaupun kau sudah lulus, tapi kau tetap mahasiswa Bapak dulu. Ini mahasiswa saya dulu. Bukan cuma dua, ini juga mahasiswa saya dulu, yang depan. Ada yang menjadi mahasiswa? Nah, teologi boleh bilang-bilang ya. Kan hasilnya sudah terbukti ya? Ayo benar. Oh haleluya. Haleluya. Ini sudah terbukti, sudah 3 saudara. Nah, puji Tuhan. Dia katakan tunjukkanlah kiranya siapa yang engkau pilih dari kedua orang ini. Ini bicara tentang di dalam doa butuh ketergantungan kepada Tuhan. Padahal cuma 2 pilihan loh. Bingung. Ini bukan soal taktik tol antara mau hitung kancing A, B, C. Oh ya sudah, dia nggak bisa. Kadang-kala kan kita berpikir hanya 2 orang, jadi gampang-gampang saja. Ngapain kita berdoa? Wong cuma 2, udah sudah kalian berdiri, sudah putar-putar kita, sudah dia nggak bisa. Walaupun pilihan hanya 2, tetapi ini bicara tentang di dalam doa bersama ketergantungan terhadap Tuhan. Karena ini adalah calon hamba Tuhan, saudara. Jadi Tuhan yang harus menunjukkan kepada dia, kepada mereka, siapa yang akan gantiin Yudas. Minta petunjuk Tuhan. Saudara perhatikan dalam perjanjian lama, kenapa Tuhan katakan, aku telah menemukan Daud yang berkenan di hatiku. Karena Daud selalu minta petunjuk Tuhan. Itu intinya saudara. Siapa bilang dosa Daud? Wah sudah tidak usah ditanya. Dosa Daud. Tetapi apa-apa dia puji Tuhan. Apa-apa dia tanya Tuhan. Itu hebatnya Daud saudara. Beda dengan Saul. Saul itu kepala, kalau orang Manado bilang kepala angin. Kepala batu. Jemaah itu masyarakat sudah tercerai-berai Samuel. Dan mereka sudah lari. Jadi saya ambil keputusan untuk persembahkan korban. Samuel bilang, itu bukan tugasmu. Tugasmu pimpin bangsa Israel. Persembahan korban adalah tugas imam.
Tapi Daud tidak. Dia tanya Tuhan, Tuhan, ini ada yang mau perangan ini dengan Israel, aku maju atau tidak? Dia tanya. Dalam satu doa persekutuan jemaat, tanya Tuhan, tunjukkanlah. Haleluya. Saya rasa ini adalah style saudara yang harus menjadi budaya dalam gereja kita juga. Karena tahu saya gereja kita GPD itu dari dulu begitu. Tanya Tuhan. Saudara sudah tanya Tuhan? Sudah. Tanya ya, Tuhan tunjukkanlah. Yang ketiga. Haleluya. Ini saudara poin yang ketiga sudah setengah jam lebih. Berarti ini ada 5 poin, berarti masih ada setengah jam lebih lagi ya. Tambah 1 poin, itu kan 2 poin setengah jam, berarti masih ada sekitar 45 menit saudara. Baru itu lengkap 100 menit satu perkuliahan. Nanti minta sertifikat di Pak Gembala ya. 100 menit itu 2 SKS. Yang saya kirim kedua Vigo ada bahasa Yunaninya. Jadi ini nomor 3. Kalau memang saya tidak mau banyak-banyak, saya tadi sudah ditegur oleh asisten saya. Asisten maksudnya, asisten itu bukan asisten, itu istri saya. Jangan terlalu susah-susah. Jemaat sini. Tadinya saya sudah bersepakat saudara. Tapi setelah gembala di sini, gembala katakan kita akan mendapatkan materi S2. Dari S2. Oh, saya harus ikut gembala. Saya harus katakan minta maaf, istri saya sayangi, saya kasihi, tetapi saya harus ikut pemimpin gembala. Jadi materi harus S2. Nomor 3, KPR pasal 2 ayat 42. Ada kata yang dipakai di sana yang tidak asing lagi, koinonia. Koinonia. Kalau Vigo boleh kirimkan ke operator boleh. Karena di situ saya taruh di situ. Koinonia itu coba kita baca dulu 2 ayat 42. Kalau Bapak Ibu setuju, kalau ikut Ibu Mahda materi S1 100 menit, kalau materi S2 150 menit. Kalau ikut Bapak Gembala berarti 150 menit. Jadi di koinonia itu pasal 2 ayat 42 dia katakan begini. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul koinonia untuk memecahkan roti dan berdoa. Jadi mereka itu koinonianya ada 2. Koinonia pecahkan roti perjamuan dan koinonia berdoa. Kata koinonia itu artinya kata berkumpul ditulis kata koinonia. Kontribusi artinya bantuan. Artinya di dalam doa waktu berkumpul Anda tidak bisa pasif di sana saudara. Anda harus berpartisipasi. Kalau Vigo boleh kirim supaya muncul teksnya. Koinonia itu Anda harus punya kontribusi di sana. Jangan diam-diam wae. Yang penting aku hadir. Dilihat Pak Denny. Gak bisa saudara. Apa kontribusimu di dalam doa korporat? Doa bersama di dalam gereja. Jangan diam 1000 bahasa karena kata pepatah berkata diam itu emas. Dalam hal ini koinonia saudara, diam itu bukan emas. Semakin membuktikan kalau kata mutiara saya jauh saudara. Kita harus sadar diri saudara kan. Iya, kalau yang begitu, Pak Gembala jagoannya. Sampai saya usulkan, Pak Gembala bikin akun TikTok. Kemudian setiap hari memposting kata-kata mutiara. Karena banyak sekali kata mutiara. Jangan Bapak Ibu pikir cuma di kepengembalaan mendapatkan hal ini. Kami juga di keluarga Limbers mendapatkan kata-kata mutiara walaupun satu-satu kali saudara. Iya, rasanya kalau sudah ada di TikTok itu setiap hari ada. Karena akan berpikir keras, besok apa ya? Tiap hari itu. Supaya afiliat Pak Gembala. Mungkin. Kenapa saya promosi aja. Berikut. Dia harus berpartisipasi saudara. Berarti di dalam doa, seperti saya katakan tadi, Anda tidak boleh pasif. Anda harus berpartisipasi di sana. Apa yang harus lakukan di dalam doa? Bahkan kata koinonia itu berarti orang yang berdoa adalah orang yang berbagi dalam.
Apa yang akan engkau bagikan di dalam doa itu? Haleluya. Tipikal orang Yahudi saudara, di dalam pembacaan Torah pun, setelah imam membaca atau setelah mereka dalam persekutuan, dia akan tanya kepada pria Yahudi yang dewasa, karena itu aturan mereka. Dipersilakan siapa yang mempunyai pesan dari Allah untuk menyampaikan, menjelaskan tentang pembacaan Torah, dipersilahkan. Siapa saja pria Yahudi boleh, karena itu mereka wajib saudara, belajar Torah sejak dari masih kecil. Ternyata style itu juga muncul di dalam doa Kristen, orang mula-mula jemaat saudara. Dia harus berpartisipasi atau berbagi dalam. Berbagi. Di dalam doa dia harus belajar untuk berbagi. Anda harus aktif, makanya kata aktif dalam koinonia itu penting saudara. Jangan Anda melongo dan Anda hanya bawa badanmu dan Anda tidak melakukan apa-apa dalam persekutuan doa jemaat. Proaktif saudara. Yang sudah proaktif, lanjutkan. Perjuangan Anda belum selesai. Yang belum bertobat. Karena kata koinonia itu Anda harus berbagi saudara. Yang berikut dalam arti kata koinonia adalah persekutuan rohani atau persekutuan dalam roh. Haleluya. Makanya ya dan amin kalau 1 Korintus pasal yang ke-15 dia katakan berdoa dengan roh dan dengan akal budi. Jadi artinya ketika kita berdoa bersama dengan jemaat, betul-betul Anda dituntut sana. Kita bukan hanya bersekutu kelihatan duduk sebangku, ini bukan bangku, bersebelahan kursi, tetapi dalam satu ruangan, tetapi Anda harus bersekutu di dalam roh itu juga. Bukan hanya dalam satu ruangan, tetapi dalam satu roh untuk berdoa. Katakan amin saudara. Katakan amin. Artinya ketika bersama dalam satu ruangan dalam berdoa, itu belum tentu bukan berarti bahwa Anda bersekutu dalam roh. Tetapi orang yang bersekutu dalam satu ruangan untuk berdoa, seharusnya lah untuk dalam persekutuan juga di dalam rohnya. Harus bersekutu dalam roh. Jadi peristiwa atau kejadian dan waktu yang sama dalam persekutuan jemaat untuk berdoa, harus juga seirama atau selaras dengan satu persekutuan di dalam roh untuk doa. Amin saudara. Amin bapak-bapak yang paling belakang. Si muda-muda juga sana rupanya. Iya harus bersekutu. Bersekutu dalam roh. Jadi ingat saudara, waktu Anda masuk dalam gereja atau dalam berdoa, dalam satu persekutuan pelayan atau persekutuan sesama jemaat, Anda dituntut bukan hanya membawa dirimu untuk hadir dalam ruangan ini, tetapi Anda dituntut untuk masuk dalam persekutuan dalam roh bersama dengan pemimpin yang sementara memimpin doa. Yang keempat, saudara. KPR pasal yang keempat, ayatnya yang ke-24 sampai ayatnya yang ke-31, saya tidak akan membaca semua. Saudara, doa itu memuliakan karya dan kedaulatan Allah. Serta doa agar berani memberitakan firman. Oh haleluya. Nanti saudara baca lebih teliti, nanti ayat-ayat ini saudara. Berdoa tentang kedaulatan Tuhan, sebenarnya tentang kedaulatan Allah. Yesus sudah kasih contoh kan di Taman Getsemani. Bapa, walaupun ini teologinya ketika Yesus berdoa kepada Allah atau kepada Bapa, banyak sekali plesetan saudara. Karena tidak paham tentang kristologi, kemanusiaan dan keilahian Kristus. Nah, waktu Yesus berdoa itu menunjukkan tentang bagaimana dia juga paham dan mengerti tentang kedaulatan. Memang dia datangkan untuk menebus kita dengan penderitaan, bahkan mati sampai di kayu salib. Tetapi sebagai manusia dia berdoa, dia katakan, kalau boleh Tuhan, Bapa, jauhkan cawan ini. Apakah titik saudara? Lanjut. Tetapi bukan kehendakku, kehendakmu yang terjadi. Katakan amin. Amin saudara. Silakan berdoa menurut maumu, tetapi kehendak Tuhanlah yang terjadi. Saya tidak mau baca sekian banyak cerita dalam pasal yang keempat ini tentang kedaulatan Tuhan. Jadi sebenarnya bicara tentang doa adalah sama juga untuk kita berkata ya terhadap maunya Tuhan.
Dulu saudara, saya awal-awal berpikir bahwa ada doa yang dijawab dan ada yang tidak. Tapi semakin saya membaca firman dan saya boleh berkata semua doa dijawab. Ada yang Tuhan bilang, oke, Tuhan, aku mau punya helikopter supaya pelayananku kemana-mana pakai helikopter saja. Tuhan tidak jawab oke atau tidak dari sorga. Saya sudah tahu Tuhan pasti jawab tidak. Buat apa? Naik kereta saja sama mobil sudah cukup kok. Ya kan? Ngapain kamu harus naik helikopter? Mau parkir di mana? Terus siapa yang mau jaga helikoptermu? Kamu mau ngisi bensin di mana? Kamu khotbah bawa Alkitab, bawa gadget yang isinya interlinear, bukan bawa galon untuk isi BBM helikopter. Kalau saudara punya helikopter kan berarti Anda bawa galon toh. Kan Anda tidak bawa di pom bensin toh. Nggak tahu juga kan, pasti BBM-nya beda kan? Atau sama ya? Ada yang punya helikopter di sini? Berarti doa kita sama, tidak akan dijawab ya oleh Tuhan. Untuk apa saudara? Kalau seorang CEO atau direktur utama perusahaan-perusahaan besar yang memang dia harus terbang sana terbang sini dalam kecepatan, wah apa boleh buat ya, terserah. Mungkin ya enggak tahu dia berdoa atau tidak ya. Memang itu kebutuhannya dia saudara, karena mengatasi bacot toh. Tapi kalau kita untuk apa? Tuhan berikan hikmat. Saya akan menyampaikan firman. Tuhan kasih tahu. Saya ingat ini hari, memang sebenarnya kita GPDI itu sudah terbiasa dengan siap. Tapi ternyata konsekuensi tentang 5 siap GPDI itu berat saudara. Iya berat. Dulu waktu saya selesai sekolah Alkitab kelas 1 kelas 2, 5 siap. Ya, siap pimpin pujian, siap pimpin doa, siap kesaksian, siap firman Tuhan, dan siap tidak dapat bagian. Ini 5 saudara. Dan itu terpatri di hati dan semua siswa-siswa sekolah Alkitab, rasanya di mana-mana begitu. Tetapi kesiapan saya waktu selesai sekolah Alkitab agak berbeda saudara. Karena gaya belajar saya misalnya dikasih kejut, nanti sebentar yang khotbah Ivan. Oh iya siap. Tapi sekarang beda saudara. Nanti khotbah Ivan ya. Saya mikir Tuhan, mau khotbah apa? Dan jangan permalukan saya. Kalau dulu saya ambil ayat apa dan ngomong apa, orang tidak akan terlalu bicara. Oh, tamat kelas 1, kelas 2. Sekarang hanya begitu kasih doktor itu. Kan lucu saudara. Makanya saya suruh Vigo ambil S3 supaya saya ada teman. Karena Pak Denny ini harus melahirkan doktor-doktor baru saudara. Karena Pak Denny doktor lapangan saudara. Oh iya. Ya, itu kejadian hari Jumat kemarin. Saya santai. Bu Mahda lagi siap-siap karena KFC Agape. Saya bilang siap bye-bye ya. Siap bye-bye. Jujur ini. Dia sementara persiapan. Jangan lupa persiapan. Sebentar KFC Agape. Ini di laptop. Sampai PowerPoint-nya dibikin saudara. Siap. Bapak Ibu tahu enggak? Ternyata yang paling berat bukan dia, saya. Jadi waktu sementara KFC selesai, tiba-tiba surat wasiat datang dari Bapak Gembala. 1 lembar kecil. Tidak besar-besar saudara, hanya segini. Kertas kecil. Tapi ada 3 poin pertanyaan besar. Dan saya lihat HP saya Alkitab saudara, bolak-balik saya bilang Tuhan tolong saya Tuhan. Kalau boleh doanya tambah panjang. Jujur saudara. Si siapa itu Pak Andre? Oh Tuhan tambahin. Karena saya belum selesai searching 3 pertanyaan itu. Sampai saya bilang di KFC Agape, mungkin ini adalah seminar pendek yang paling berat buat saya. Karena kalau saya kasih seminar biasanya panitia sudah kirim Pak Ivan temanya ini. Dan itu biasanya ya 1 minggu 2 minggu sebelum. Dan saya sudah santai-santai di kampus sambil ngajar, saya persiapkan bahan. Tapi seminar yang paling susah itu adalah hari Jumat malam kemarin saudara. Saya harus cari-cari tahu mana itu Tuhan tolong. Karena harus sesuai saudara. Saya nggak mau asal caplok sana sini. Kita di mana ini saudara? Nah terima kasih. Nah itu kan. Yang
4 itu tentang kedaulatan Allah. Nanti saudara Bapak Ibu baca di dalam Alkitab ini tentang bagaimana di dalam doa korporat bersama dengan jemaat. Mereka mengakui tentang Allah yang berdaulat. Saya kasih contoh Yesus tadi juga. Dan mereka mengakui dan memuliakan karya-karya Tuhan. Ada di situ saudara, pasal 4 ayat 24 mulai. Dan di dalam doa bersama juga mereka memohon supaya Tuhan memberikan keberanian memberitakan firman. Itu ayat 31. Haleluya saudara. Keberanian untuk memberitakan firman. Jadi kalau di dalam berdoa, berkumpul dalam jemaat, aduh saya susah ya untuk bicara. Untuk menyampaikan firman kepada keluarga, kepada tetangga. Ternyata kuncinya saudara ada. Dalam persekutuan jemaat dan doa, minta Tuhan berani memberitakan firman. Kalau tidak saudara, kan kita seringkali gagap. Enggak jadi saudara, enggak lagi bicara firman, udah pressure, tertekan duluan. Tekanannya besar. Saya sudah ketemu saudara saya, tetangga saya, tapi saya tidak bisa bicara. Kenapa? Tidak ada nyali keberaniannya. Caranya apa? Minta Tuhan. Tuhan, berikanlah keberanian untuk beritakan firman. Itu minta saudara. Berani untuk menyampaikan firman. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara masih takut atau gugup atau apapun dalam rangka memberitakan firman, caranya apa? Berdoa. Minta keberanian. Itu hanya itu kuncinya saudara. Karena Tuhan yang beri. Yang terakhir. Tidak jadi 100 menit saudara. Haleluya. KPR pasal yang ke-12 ayat yang ke-5. Coba lihat. KPR pasal yang ke-12 ayat terakhir kita baca. Yang ke-5 itu tentang jemaat yang mendoakan Petrus di penjara. Begini. Demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara, tetapi ini berarti kontradiksinya kan? Jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Katakan amin. Mau apapun kondisinya, doa saudara. Haleluya. Oh itu tidak mungkin, doa. Karena kata tetapi di sini adalah penggunaan satu lawan dari kondisi apa yang ada. Oleh sebab itu Alkitab berkata bahwa mujizat dan tidak ada yang mustahil bagi Allah, bagi jemaat yang berdoa. Petrus ditahan dan kita sudah tahu ceritanya kan. Dia dikeluarkan dari penjara. Malaikat Tuhan melepaskan dia dengan cara yang ajaib. Bagian kita apa saudara? Saya katakan tadi adalah urusan dengan Tuhan adalah jemaat tekun mendoakan. Katakan amin. Hamba Tuhan melayani mungkin dalam kesulitan. Anda tidak bisa bantu mungkin. Apalagi dalam pergumulan teologi yang berat. Kalau saudara berani-berani mau datang kasih tahu Pak Denny, ya boleh juga sih. Kalau Pak, saya mau diskusi secara mendalam Alkitab. Tapi kan kita juga akan mulai berpikir berat toh. Aduh, saya juga diajar oleh Pak Denny kan. Caranya adalah bertekun dalam doa. Untuk mendoakan hamba-hamba Tuhan. Pak Denny dan Ibu Febe lagi pelayanan ke Kalimantan, biasanya kan begitu saudara. Cuma gak tahu sudah sekian lama ini tertunda. Tapi mungkin ini jawaban doa. Karena yang menjagai saudara sudah datang, 2 orang. Jadi sudah bisa juga pelayanan PI ke Kalimantan nanti. Kalau masih kuat. Doakan. Pergumulan dengan berbagai okultisme di sana bagaikan penjara yang dikurung. Di sana kan. Bapak Ibu kan enggak kata, Pak Denny, saya juga mau ikut untuk ikut perang-perangan di sana dalam roh. Saudara punya kesibukan untuk pemeliharaan keluarga. Tetapi doakan dengan tekun di sini. Dalam persekutuan jemaat dan seterusnya. Ada banyak hal yang dapat kita lakukan yang impactnya saudara tidak harus ada bersama di tempat ini. Tetapi kesulitan yang sementara terjadi di tempat lain, Anda doakan di sini saudara. Katakan amin. Petrus yang dipenjara di tempat lain, tetapi jemaat yang berkumpul dan berdoa, doa itu saudara besar kuasanya. Haleluya. Tuhan bekerja.
Dalam satu clue yang saya sampaikan pertama tadi bahwa doa kita itu berurusan dengan Tuhan. Memang Tuhan yang kerja, saudara. Oleh sebab itu kita berkata, Tuhan tolong. Hamba Tuhan itu dalam keadaan kesulitan, dia lagi di penjara si Petrus. Kita bersyukur saudara, di Indonesia sekarang sudah jarang sekali hamba Tuhan di penjara. Mungkin ada tapi tidak seperti dulu. Tetapi penjara tentang bencana dosa, penjara di dalam dunia ilmu hitam dan lain-lain, bahkan penjara penyimpangan-penyimpangan di dalam kesesatan pengajaran yang terjadi di mana-mana. Mungkin Bapak Gembala akan ke sana dan menyampaikan firman, itu harus dirombak, saudara. Dirombak. Diterobos. Lebih cocok diterobos daripada dirombak. Karena habis dirombak dibangun lagi kan. Kalau diterobos berarti ada breakthrough di sana, saudara. Haleluya. Ada terobosan di sana yang akan terjadi dan saudara mendoakan. Kita punya partisipasi apa, saudara? Mungkin sekian banyak di antara Bapak Ibu tidak bisa bicara di sekian banyak orang untuk khotbah, tetapi di dalam doa bisa melakukan terobosan-terobosan, kelepasan-kelepasan seperti Petrus terlepas dari penjara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, tutup Alkitab. Haleluya. Di dalam doa kita berurusan dengan Tuhan. Apa yang menjadi kebutuhan? Haleluya. Bangun persekutuanmu dengan Tuhan. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Mari bangkit berdiri, kita nyanyi dari awal. Hanya dekat Allahku. Amin Tuhan. Rasa tenang hatiku. Bersekutu dengan Tuhan dan sehati sejiwa satu roh dengan pemimpin yang membawa kita untuk di dalam doa kepada Tuhan. Haleluya, hanya dekat Allah. Haleluya. Hanya dekat padamu. Ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku. Glory, haleluya. Keselamatanku. Ku ingin selalu, oh ku ingin selalu, amin Tuhan, bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Arahkan pandanganmu kepada Tuhan. Di dalam hadirat Tuhan, katakan, roh kami mau berpaut kepadamu ya Tuhan. Haleluya. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu. Amin Tuhan. Haleluya. Oh, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu, angkat tangan, katakan, Tuhan, kami mau selalu bersekutu dengan Engkau ya Tuhan. Menikmati hadirat-Mu. Tinggallah di dalam persekutuan dengan Tuhan, di
dalam hadirat Tuhan dan roh Allah. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Kembali katakan, ku ingin selalu. Amin. Angkat suaramu nyanyi kepada Tuhan. Oh, menikmati hadirat-Mu, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah, sekali lagi, ku ingin selalu. Pagi hari ini ada beberapa orang yang sedang mengalami dua hal yang harus diputuskan salah satunya. Pagi hari ini ada beberapa engkau yang sedang menghadapi dua jalan. Dan engkau harus memutuskan salah satunya. Kita sudah dengar firman Tuhan. Pengganti Yudas, walaupun nominasinya cuma dua, tetapi perlu didoakan kepada Tuhan. Kalau hari ini engkau sedang menghadapi dua hal yang harus diputuskan salah satunya, mari minta kepada Tuhan. Tuhan tunjukkan yang mana yang harus terpilih, yang mana yang kau pilihkan buat aku, apapun itu. Dan hari ini, kenapa masalah gereja, masalah persekutuan itu di mana-mana terjadi? Jangankan bicara gereja, dalam keluargamu, suami istri gak sepakat. Karena itu, kami selalu mengajarkan doa sepakat antara suami istri. Kita sudah dengar kesepakatan seringkali dimulai dengan sesuatu yang tidak sama. Dan tidak mungkin suami istri selalu sama pendapat. Ada kalanya beda pendapat, orang tua dan anak beda pendapat. Tapi mari orang tua dan anak, suami dan istri duduk bersama-sama di hadapan Tuhan. Tuhan, yang mana kehendak-Mu yang terjadi? Biarkan kita punya kerendahan hati untuk mengalah, kerendahan hati untuk bersama-sama sepakat dengan pasangan kita. Dan biarkan ketidaksepakatan itu harus diakhiri. Ketika setiap keluarga sepakat, maka persekutuan dalam gereja Tuhan juga akan lebih mudah mengalami kesepakatan. Kita perlu Tuhan, saudara-saudaraku. Kita perlu Tuhan. Engkau yang sedang bingung memilih sekolah mana, engkau yang sedang bingung memilih pekerjaan yang mana, engkau yang sedang bingung memilih pasangan hidupku yang mana, doa sama Tuhan supaya Tuhan tunjukkan. Suami istri, orang tua, anak-anak, kakak adik sepakat. Dan biarkan kita bawa hidup kita di hadapan Tuhan. Ku ingin selalu, mari sama-sama kita nyanyikan. Ku ingin selalu, haleluya. 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 Engkau baik Tuhan, sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu.
Sebelum kita pulang kita akan praktek. Mari sesama jenis, boleh suami istri, boleh kakak adik, beda jenis kakak adik, suami istri boleh gandengan tangan, dua orang minta apa saja, Tuhan akan memberikannya. Mari ambil pasanganmu, silakan orang tua dengan anak dancer boleh keluar, atau dari tempatmu boleh gandengan dengan orang tua. Bantu orang tuamu berjuang anak-anak. Bersepakat dengan orang tuamu ketika orang tuamu punya pergumulan. Ketika orang tuamu bagi beban kepadamu. Berdoa, suami dan istri mari sepakat. Kakak dan adik mari sepakat. Haleluya. Minta apa saja. Minta apa saja kepada Tuhan. Minta apa saja. Haleluya. Ini doa kesepakatan kami. Ini doa kesepakatan kami. Ini doa kesepakatan kami, Tuhan. Curahkan keberanian, curahkan kesatuan, curahkan kemuliaan Tuhan. Haleluya. Kami minta pemulihan, kami minta kesembuhan, kami minta perubahan, kami minta terobosan, pengetahuan, kedaulatan. Nyatakan Tuhan, nyatakan Tuhan. Kami sepakat, kami sepakat. Kami minta hal yang sama, kami minta hal yang sama Tuhan. Dua orang sepakat, Engkau mengerjakan. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan, Engkau baik Tuhan. Kami berdoa, kami sepakat Tuhan. Haleluya. Dua orang sepakat minta apa saja ke Tuhan, katakan Tuhan akan berikan. Kehendak-Mu yang terjadi atas hidup kami Tuhan. Kebenaran-Mu dinyatakan. Terima kasih Tuhan. Berkati umat-umat-Mu, berkati keluarga-keluarga, orang tua dan anak, kakak adik, suami istri, semua pelayan-pelayan. Kami sama-sama jemaat Tuhan di tempat ini, satukan, lawati Tuhan yang nyatakan anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami akan pulang Tuhan, biarkan Tuhan memberkati, biarkan Tuhan yang menolong, biarkan ibadah sore sama dahsyatnya, ibadah sore sama-sama diberkati. Tuhan yang akan memberkati. Haleluya. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolongan ku datang. Kami mengakui, kami membuat pengakuan bahwa Tuhan sumber pertolongan kami. Jangan lepaskan, Engkau menjadi pihak ketiga yang menolong kami. Ku pandang wajah-Mu, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolongan ku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam, Kaulah harapan, Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan, Kaulah harapan. Katakan, dalam hidupku. Sekarang pulanglah, bawalah
berkat anugerah dari Allah Bapa, kasih sayang anaknya yang tunggal, persekutuan Roh Kudus menyertai roh jiwa tubuhmu sempurna tak bercacat sampai Yesus datang menjemput gerejanya. Terimalah perlindungan yang sempurna, terimalah keberhasilan yang maksimal, terimalah keberuntungan yang ajaib, hanya dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati.